di saat bootcamp itu, kita tuh ditutup mata, Pak. Dibawa ke salah satu pasar, diturunin di pasar itu tanpa apapun, tanpa uang, tanpa segalanya, dan kita disuruh balik ke BI bawa uang 7 juta. Nah, hari ini kita kedatangan satu tamu yang inspiratif, Kang Roman Mochtar. Selamat siang, Selamat Pak siang, Ibu. Kang Roman. Ini di saat anak-anak muda itu pergi ke luar negeri, di saat anak-anak muda itu banyak ada yang pesimis terhadap ekonomi, Kang Roman Mochtar ini memberi contoh kepada kita bagaimana dia tetap yakin dengan kekuatan ekonomi dalam negeri, khususnya di Jawa Barat. Ini Kang Roman Mochtar sudah kerja di luar negeri, kembali ke Indonesia dan memulai usaha fashion. Hari ini kita akan bicara dengan Kang Roman Mochtar di Braga 108. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol nih, Baik, Kang Pak. Roman. Ini buat teman-teman semuanya, anak-anak muda tentunya yang sudah memahami fashion wastra ya, yang sering melihat ada satu merek namanya Bulau. Wah, ini mereknya merek sudah happening, trending, di viral juga di media sosial ya. Ini Pak Ijun pakai ya, Bulau. Nah, ini founder dan owner ya atau Iya. inisiatornya. Kreatif director juga, Kreatif semua director, juga semua segala juga nih, Pak. ya. Nah, Pokoknya. Kang Roman Mochtar. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Kang Roman nih. Siapa? Gimana ceritanya sih dulu tuh? Apakah Kang Roman itu dulu memang seorang desainer atau cita-cita kecelakaan aja gitu? Gimana cerita? Sebenarnya by proses tuh panjang ya, Pak, ceritanya. Cuman kilas balik tuh, jadi saya nggak punya fashion degree sama sekali. Terus dulu juga tidak ada pengalaman fashion sama sekali. Jadi pure by berjalan waktu gitu. Jadi dulu saya tuh sempat kerja di luar, dan teman rekan saya kerja itu kebetulan desainer interior, Di luar Pak. tuh maksudnya di luar negeri itu? Iya, di luar negeri. Oh, Di luar dulu negeri. di luar negeri. Iya, betul. Kebetulan beliau tuh mamanya adalah desain interior. Nah, waktu mamanya tuh tanya ke saya, dia tuh mungkin pengen explore batik tapi jadiin kayak desain interior kayak Pak. Ditanya, terus tanya ke saya kayak nanya, kamu tahu batik ini nggak? Kamu tahu tenun ini nggak? Kamu tahu ini itu gitu. Pokoknya berhubungan sama wastra waktu itu sama itu. Dan di situ saya diem, Pak, karena ternyata saya orang Indonesia aja nggak ngerti apa-apa gitu. Nggak, pokoknya sedikit banget gitu pengetahuan saya tentang batik. Awalnya dari situ. Jadi tidak punya latar belakang fashion Tidak semua ada enggak? sama sekali. Nah, terus Tidak ada bagaimana? Apa awalnya. yang memicu untuk Nah, justru itu yang jadi pemicunya. Saya orang Indonesia tapi saya nggak ngerti tentang wastra, Pak. Oke. Endingnya saya balik ke Indonesia tuh sekalian bantu si ibu interior design ini. Saya tuh explore, Pak. Jadi saya pergi ke Cirebon, saya pergi ke Jawa, saya pergi ke Jogja gitu. Semuanya saya lihat proses tenun gitu. Sampai hal ada di salah satu pameran waktu itu, Pak, di Surabaya. Saya lagi main nih, Pak. Terus tanya, ini harga kainnya berapa? Saya mau satu aja. Terus dia jawab 50 juta. Kainnya 50 juta. Oh enggak pesen semua. Saya kira pesennya banyak gitu, 50 juta. Enggak, satu lembar aja. Iya, ternyata satu lembar itu 50 bisa juta. 50 juta? 50 juta satu lembar. Dari situ langsung saya kayak boom lagi, kayaknya harus dipelajari nih. Ini kenapa yang bisa bikin mahal tuh apa gitu. Terus yang bikin saya pusing juga waktu di situ, ada aja yang beli, Pak, walaupun harganya segitu waktu itu. Nah, jadi dari situ explore lagi, Pak, kayak gitu. Nah, terus dari situ itu waktu itu kemana? Ke Bandung? Waktu itu tuh di Surabaya. Jadi Surabaya. posisi itu abis dari Jogja tuh lanjut ke Surabaya ke sana gitu. Jadi aslinya tuh Roman orang mana? Saya orang Bandung sih, Pak, Orang aslinya. Bandung. Orang Bandung. Orang Tapi bahkan karena kan di Bandung sendiri nggak banyak pembatik, Pak, nggak banyak tukang batik atau sehubungan sama wastra. Makanya saya pergi ke sana gitu, ke Oke. tempat lahirnya si batik ini gitu. Dari seluruh perjalanan itu tadi ya, lihat batik semuanya. Terus memutuskan untuk masuknya tuh gimana? Nah, memutuskan batik itu Mulainya dari awalnya mana gitu loh? saya tuh setiap saya jalan nih, Pak, saya tuh bikin jurnal, Pak. Oke. Jadi jurnal, terus saya tulis awalnya kayak di buku kayak gitu, ditulis ini cara bikin batik ini ternyata gini. Saya bikin aja terus semua. Tapi kayaknya kalau misalkan batik kan secara visual nih, Pak, harus lihat kan motifnya. Jadi endingnya tuh saya bikin video, Pak. Oke. Jadi setiap jurnal ke setiap kota tuh saya bikin video. Dan ternyata
videonya saya upload di YouTube dan Oke. ternyata rame, Pak. Oh. Dan yang lihat tuh 80% tuh ternyata orang luar bukan orang Indonesia. Oh, heeh. Karena curious sama kayak nyelup, Iya, bikin kayak iya. gitu. Nah dari situ mulai ada ini dijual nggak sih? Gitu. Heeh. Ini bisa nggak bikin custom kayak gitu? Ini bisa nggak bikin kayak gini? Oh ternyata prospeknya ada juga. Nah dari situ difokusin lagi lah, bikinlah awalnya kayak custom gitu buat orang-orang. Ternyata oke juga ada yang beli gitu seperti Oh, itu. itu awalnya gambar-gambar aja gitu. Iya gambar. Terus desain sendiri. Betul, kita desain sendiri karena saya pengen nge-adjust gitu. Saya nggak terlalu suka batik yang terlalu klasik. Jadi endingnya saya pengen adjust sendiri sama desainer sama si kreator kain ini tuh. Gitu. Oh, gitu. Lu tadi bilang nggak ada latar belakang. Latar belakangnya emang apa Bang Oman? Latar belakangnya saya hospitality Pak, makanya saya kerja di luar tuh sebenarnya kerja di resort dan kasino. Oh, sebenarnya, gitu. Pak. Tapi bukan judi online ya, kasino ya. Jadi dari resort, kasino, kemudian Betul. beralih ke fashion wastra. Betul Tapi sekali, sama-sama Pak. hospitality itu. Sama-sama ya. Sama-sama karena kan memberikan Iya, penampilan bisa juga. terbaik gitu kan. Jasa gitu, jasa desain kok. Nah, apa ciri khas yang kemudian dipilih ya waktu itu kan milihnya, oh kan belajarnya batik sana tenun semua, terus kemudian sampai pada satu titik aku mau ini gitu. Saya tuh pengen bikin sesuatu yang tetap tradisional tapi juga bisa relevan sama anak muda gitu. Karena waktu saya keliling tuh saya masih umur 22 gitu, 21 gitu dan kayak untuk saya pakai sendiri tuh kayak gak terlalu relate gitu Pak. Makanya itu caranya tuh gimana biar si batik itu bisa relate. Makanya saya desain sendiri, saya adjust sendiri, saya bikin sendiri. Bahkan kayak gitu Bapak tahu kan Mega Mendung Pak. Mega Mendung tuh saya agak jauh-jauhin dikit. Endingnya teman-teman saya bilang kayak lah motifnya kayak motif Akatsuki, tau nggak Pak Akatsuki? Nah yang pakai kayak gitu-gitu gitu. Jadi kayak kita ya udah diseleng-selengin aja gitu biar agak beda gitu Pak. Jadi mencoba mengkreasikan dari berbagai macam Betul. tenun batik digabung menjadi kekinian ya. Iya betul. Kalau dilihat-lihat memang model-modelnya kemudian ya fashionnya itu kreasinya tuh agak-agak memang kekinian ya. Modelnya nggak umum sih Iya sebenarnya. biar anak muda pengen pakai Pak. Anak Intinya muda kayak ya. gitu betul. Targetnya siapa sih? Sebenarnya targetnya itu kita beragam ya Pak. Tapi karena dari situ tuh kita kemudian ada second line dan beberapa brand juga. Dan endingnya tuh saya pengen anak muda sekarang juga mau dan proud gitu pakai wastra khususnya kayak gitu. Oh jadi ada juga keinginan mengajak anak-anak muda betul. kebanggaan Karena beberapa teman saya kalau ngobrol sama temen tuh nggak relate karena mereka tuh nggak tahu gitu. Iya. Karena nggak tahu juga mungkin karena nggak kenal secara khusus gitu Pak. Karena ketika saya telah lebih dalam, saya juga kan menyelam lebih dalam, malah saya juga tertarik gitu sebenarnya. Karena mungkin karena belum tahu aja sebenarnya. Nah sekarang setelah tadi latar belakangnya hospitality, terus kemudian terpicu untuk jadi untuk belajar batik, fashion, kemudian belajar desainnya di mana? Belajar desain saya tuh ngambil beberapa course Pak di beberapa sekolah. Salah satunya ada Islamic Fashion Institute, ada juga BINUS, ada juga Esmod. Kebetulan dari Bank Indonesia juga. Jadi kita dikonekin waktu itu bikin pelatihan kayak gitu. Dan ini kita belajar lebih banyak gitu. Karena starting bikin brand ini juga saya nggak tahu kan, saya nggak punya basic bisnis juga. Jadi kayak itu bener nggak sih kayak gini, ini tuh bener nggak tuh kayak gitu. Jadi beneran by proses berjalan sih, sambil Pak. berjalan. Tapi keren juga loh sambil berjalan hasilnya. Amin. Luar biasa. Apalagi udah dipakai Pak Ijun ya. Approve ya Pak. Iya nih approve banget sih buat teman-teman ya yang ingin ini silahkan nanti menghubungi atau kita kasih kontaknya. Tapi kita masuk dulu nanti kita akan masuk ke pemilihan nama nih. Karena setelah tadi laku di YouTube terus mulai banyak dipesan gitu kan, kapan mulai terpikir gue harus punya brand nih, gue mesti punya nama gitu kan. Nah itu gimana memulainya? Betul, kalau desainer kan biasanya pakai nama mereka sendiri kan. Cuman saya kan bukan desainer, jadi saya pengen ada satu brand yang hold ini semua gitu. Termasuk si brand itu nggak cuma bikin baju produk, tapi juga lebih ke ekosistem komunitas kayak gitu. Makanya disebutnya tuh Bulao. Nah si Bulao ini pengen dijadiin sebuah kayak wadah gitu loh Pak, bersama komunitas. Nah kenapa namanya Bulao? Itu karena artinya warna biru. Karena setiap kita bikin koleksi ternyata biru yang paling laku Pak. Dan kedua emang seringnya banyaknya dulu tuh pencelupan indigo dan itu menghasilkan warna biru gitu Pak.
Bulau tuh bahasa Bahasa Sunda Bahasa sebetulnya, Sunda ya? bahasa Sunda. Cuman diselengin kalau misalkan dalam Sunda tuh BULAO, kalau ini BOOLAO. Bulau gitu ya. Betul. Jadi bulau tuh artinya Biru gitu ya. Betul. Dan pemilihan biru karena memang Karena emang pencocokan tren. indigo sama saya tuh banyaknya inspirasinya dari laut sama dari langit gitu. Dan kebetulan representasinya juga warna biru. Jadi Seperti itu. terkait dengan warna biru. Nah, apa tantangan awal tuh pada waktu membuat Bulau? Kelihatan ini kan sekarang udah sukses ya, udah ya Amin. sudah relatively sudah banyak yang mengenal brand ini ya. Buat teman-teman bisa dicek di IG-nya ya, Bulau ya. Betul Itu sekali, desainnya Sampai hafal. iya lucu-lucu, desainnya kekinian banget anak-anak muda gitu kan. Tapi untuk sampai titik itu tentunya di awal-awal dulu, mulainya tahun berapa itu, bagaimana tantangannya? Kalau eksplorasi sih udah lama banget ya Pak, dari 2017 kayaknya 2015 udah mulai eksplorasi. Cuman si brand ini tuh startingnya sebenarnya bareng banget sama Wubi Pak. Nah ada Wubi, Wirausaha Unggulan Bank Indonesia. Saya tuh baru kayak beneran fokusin jangannya. Pas join Wubi kita kan dapat banyak banget pembekalan nih. Iya, iya. Nah endingnya oke, kalau gini sistemnya kita lanjut aja dulu gitu, kayak gitu Pak. Karena kita udah dibekalin sebelumnya gitu. Oh jadi dulu ikut ke program Wirausaha Wirausaha, Bank Indonesia. Jadi betul. pada tahun berapa tuh ya kira-kira? Tahun 2020 2021 Iya, Pak tahun kalau nggak salah. 2020 tuh memang ada tuh. Betul. Jadi Bank Indonesia tuh kayak merekrut atau mencari Pelaku-pelaku anak-anak usaha muda untuk kemudian menjadi wirausaha, mendorong wirausaha di kalangan anak-anak muda pada saat itu. Dari situ juga jadi saya nge-push gitu. Tadinya juga yang kayak setengah-setengah nih mau bikin brand, jadinya karena udah dikasih pembekalan kan gitu. Jadinya kayak udah saya yakin mau lanjut. Dimantepin aja gitu ya, Dimantepin lagi. dimantepin. Jadi langsung Dimantepin, sekalian nyemplung. didorong sama BI. Jadi fokuslah sampai sekarang. Menurut Bang Roman nih, apa tantangan terbesar ya buat anak-anak muda, entrepreneur kayak Bang Oman ini? Kan tentu dulu Kang Oman ketika memilih ini kan tentu banyak obstacle ya, tantangan. Nah, apa nih buat anak-anak muda sekarang nih terutama yang mau masuk entrepreneur? Secara personal nih Pak ya, bagi saya sendiri dulu kan kayak saya juga lihat kerja ke luar negeri tuh keren gitu, apalagi udah di ini gitu. Dan pas mau pulang tuh kayak ini beneran gak ya mau resign gitu dari sana gitu. Karena lihat sekarang juga beda-beda gitu. Terus kayak tantangannya apalagi bikin brand gitu ya. Apalagi tentang wastra gitu. Nah, itu tuh kayak relevansinya sih Pak. Apakah relevan atau enggak gitu. Apalagi kita pengen fokusnya, apalagi sekarang juga market udah mulai shifting kan Pak ke milenial sama Gen Z gitu. Otomatis kita juga harus merepresentasikan wastra dengan ide baru gitu agar mereka mau pakai. Jadi paling susah sih tantangannya itu sih. Jadi relevansi gitu. Apakah mereka mau pakai gitu, gimana caranya cocok. Jadi antara di titik tengahnya gitu maksudnya tuh, antara tradisional dan modernnya itu sendiri. Tapi bisa berani mengambil, ini kan udah kerja di luar negeri ya. Di mana waktu itu kalau tahu? Di Malaysia sama Di Singapura. Malaysia, Singapura. Iya, Udah kerja di resort. luar negeri, tentunya di resort. Tentu penghasilannya juga falas di sana kan udah nyaman gitu kan ya. Terus mesti kembali ke Indonesia. Sekarang kan lagi tren tuh kabur aja dulu atau Iya, segala macam. kabur aja Udahlah, dulu. Saya udah kabur dari dulu. Nih dari dulu udah kabur nih Kang Oman nih. Tetapi kok mau kembali ke Indonesia? Dan di Indonesia masih belum pasti juga kan, Iya, betul. dalam kondisi Indonesia saat itu dan juga saat ini. Nah, apa yang membuat jadi mantep terus? Nah. Kan pastinya gak gampang kan? Iya, nggak gampang sih Pak ngambil keputusan itu. Pasti gak gampang. Itu gimana yang membuat? Awalnya karena ya itu sendiri, saya tuh dulu tuh disuruh kuliah kan Pak, tapi bingung mengambil jurusan apa. Karena di satu sisi gak relate sama saya. Kebetulan keluarga semuanya tuh PNS dan tidak ada yang bergerak di industri ini loh Pak, gitu maksudnya tuh. Jadi memantapkan diri dari awal ini karena pilihan saya. Jadi saya pun harus udah mantap sama pilihan saya sendiri gitu. Jadi mau kayak gimana pun kita hajar terus gitu Pak. Oke. Sampai saat ini gitu. Jadi kita juga walaupun nggak dapat ibaratnya kayak pelajaran dari orang tua kita gitu, Iya. tapi saya cari sendiri gitu pelajarannya. Makanya saya pergi ke beberapa tempat itu, saya cari gitu, cari ilmunya gitu. Jadi ilmunya juga langsung dari para pengrajin itu sendiri sih Pak. Oke. Jadi untuk kain, untuk ide-ide itu bisa didapatkan dari Iya, banyak. akhirnya dari perjalanan itu sendiri keluar ide-ide, termasuk masalah-masalah si para pengrajin ini juga. Jadi kita translate masalahnya tuh sama
apa yang saya pengen juga gitu. Endingnya jadi ketemulah titik tengahnya itu gitu Pak. Nah dari 2020 nih sekarang kita melihat bagaimana perkembangannya, kan menyesal atau enggak setelah itu kan, waduh tahu gitu gue tetap aja Di di sana. Singapura gitu kan. Nah dari itu kira-kira bagaimana Bang Oman melihatnya, terus perkembangan Bulo sendiri bagaimana ya? Kalau dibilang menyesal banget sih enggak ya Pak. Kalau misalkan kayak gimana, hidup kan pilihan ya Pak Jun. Iya. Hidup pilihan dan saya tuh seneng karena balik lagi sebenarnya saya bikin Bulao ini sendiri putusan saya dan saya tuh bahagia Pak bikin kayak gitu. Dan awalnya tuh kayak orang kan maksudnya kayak gagal atau gimana, sukses itu sebenarnya kan sebenarnya perspektif orang kan sukses itu seperti apa. Bagi saya kayak datang bikin motif gitu. Terus sama pengrajin itu bagi saya udah bahagia sih. Sukses menurut saya sih udah sangat sukses sih menurut saya. Oke. Satu lagi nih sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya ya. Kalau ini kan di Bandung nih. Betul. Heeh. Kang Oman asli orang Bandung. Asli Bandung saya Asli Pak. Bandung. Maksudnya Bandung coret tapi mana? Pak. Iya sama saya juga kalau orang Oh gitu. ditanya Jakarta mana, Depok gitu. Bandung mana? Iya. Kira-kira bagaimana Bandung nih? Ekosistem Bandung, kebijakan, aturan atau apa, kan nggak mungkin ya kita punya bisnis berdiri sendiri. Tentu kan banyak harus berhubungan juga dengan banyak ekosistem kan, pengrajin lain, peraturan-peraturan dan bagaimana dukungan-dukungan pemerintah daerah, dukungan dari lembaga-lembaga. Nah, ini menurut pengalaman Kang Oman sendiri gimana di Bandung ini Di mau Bandung usaha seperti itu? sangat banyak di sini kan dikenal juga Bandung industri kreatif ya Pak. Jadi banyak-banyak teman-teman yang juga kreatif lah bikin-bikin brand kayak gitu dan sebenarnya dari situ juga si ekosistemnya kayak dari pemerintahan lembaga juga sebenarnya sangat suportif sih sebenarnya. Kayak kita juga waktu itu kan kayak bingung gitu tentang sistem atau apa gitu semuanya. Endingnya kita juga saling dikonekin Pak. Jadi dikonekin ke lembaga kayak pembiayaan gitu terus dikonekin ke banyak deh pokoknya gitu kayak ketemu saling yang lain juga endingnya juga tercipta banyak macam kolaborasi gitu mau Oke. kolaborasi sama sesama brand atau dengan lembaga dengan Oke. dinas terkait gitu. Oh Udah iya. banyak sih Pak. Artinya ekosistem kreatif di Bandung ini sangat mendukung ya? Sangat mendukung sih sebenarnya udah Sangat bergerak mendukung. lagi. Apalagi kayak turisnya juga ada kesini datang bukan cuma dari Jakarta ada dari mana bahkan galeri kita juga banyak datang orang-orang luar sih Oh Pak. iya, oh jadi banyak orang Iya asing orang gitu. asing Nah, kayak ini gitu. ini Saya juga menarik. tanya dari mana gitu. Salah satunya dari media digital juga gitu. Oh, Dan oke. ekosistem yang ada yang itu juga. Jadi kayak ketika mereka mungkin scroll salah satu media sosial gitu, connect Jadi endingnya. akhirnya dari mulut ke mulut. Betul dari mulut ke mulut juga. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih, Kang Oman. Baik Pak. Ini kan sekarang kita nih lagi tekanan global ya, terus juga tekanan terhadap nilai tukar semua kan, dan kita kan tentu salah satu cara kita untuk mendukung ekonomi kita adalah semakin banyak devisa yang masuk ke Indonesia. Itu salah satu cara untuk menguatkan atau menstabilkan mata uang kita. Nah, Kang Oman ini sebagai UMKM yang juga fashion yang ternyata punya potensi nih. Tadi diceritakan ada pembeli-pembeli dari luar negeri. Nah ini gimana nih? Seberapa banyak pembeli itu? Apakah sudah ada? Dan gimana mereka bisa tahu dan gimana prospek ke depannya nih? Oke, jadi kita juga ada store kan Pak, tapi di store offline juga kita ada store online Pak. Jadi ada e-commerce juga dan e-commerce itu bukan cuma e-commerce yang ada di Indonesia, tapi kita join sama e-commerce luar, salah satunya kayak Oke. Etsy. Oh, Nah, oke. si e-commerce ini kan jual beberapa produk gitu internasional dan lebih fokusin ke handcrafted gitu. Nah, di Etsy itu sendiri kita ngejual gitu dan di situ ada juga gitu customer dari Oke, situ gitu. jadi Di ada satu sisi kita juga sering kirim gitu ke beberapa toko souvenir di luar gitu. Berjangka. jadi sudah ekspor juga lah ya? Sudah Pak. Sudah mengirimkan, ini bagus sekali. Cuman ekspor yang dalam kayak artisan gitu Iya, Pak, artisan. artisan. Intinya ya sudah ada pembeli-pembeli dari Betul. luar negeri yang untuk mendorong ini. Terus ini kan kalau anak-anak muda ngelihat Bulao ini kan karena di artisan jadi agak kelihatan model Prestige gitu. eksklusif gitu loh.
Nah ini kan kalau orang anak-anak Gen Z semua melihat ini, wah ini harganya agak premium gitu. Nah ini penentuan harga sendiri gimana nih? Penentuan harga. Nah, ini juga sih sebenarnya kalau misalkan basis harga tuh based on pengerjaan sih, Pak. Jadi Mhm, semakin sulit kan pengerjaannya, ya mhm, harganya juga sebenarnya semakin tinggi. Cuman di satu mhm. sisi kan ini jadi rare gitu, Iya, susah gitu. Orang iya, lain nggak akan mungkin ada yang sama. Nah, kadang iya, orang-orang juga nyari yang kayak gini, Pak. Jadi iya. dia nggak mau samaan sama yang lain gitu. Jadi Iya lebih sih, eksklusif itu prestige eksklusif. gitu, cuma satu. Apalagi kalau misalkan kita cerita di baliknya gitu, Pak. Mhm, Ketika kita cerita di baliknya dibuatnya seperti ini, mhm. 6 bulan gitu, pewarnaannya detail gitu Iya, kan, iya. itu juga jadi proud sendiri Iya, bagi yang iya. beli gitu. Tapi di satu sisi kita juga punya second line. Nah, second line ini dia Mhm, menjual yang lebih, affordable lah gitu intinya, affordable, Pak. Ya Seperti yang itu. premium juga kalau affordable, affordable ya. Iya. Tapi Oh, betul. iya, iya, iya. Ya memang, buat beberapa, eee, brand ya, Mhm. termasuk kayak kopi gitu misalkan, itu kan juga kopi-kopi rare tuh kan mahal, tapi tetap Iya, ada ya, ada artisan tea gitu, artisan artisan coffee tea, gitu. artisan kopi, ini masuk ke dalam kategori itu ya. Iya, Jadi betul. kategori yang artisan, jadi Mhm. dicari oleh, ada Ada, penggemar-penggemarnya dan betul. kelihatannya sekarang masih, eee, Banyak sih, Pak, yang makin kayak gitu, berkembang. apalagi kalau misalkan, apa, eksklusif gitu. Jadi mereka tuh kayak sekarang kan apalagi kalau ngomongin tentang limited edition kan semuanya Mhm. kayak pengen Ngejar gitu, ngejar, nyari, iya, dikejar iya. gitu, sampai kan antri gimana, Sampai kayak gitu. ngantri-ngantri itu, karena viral dikit Betul. di Bandung nih semuanya ngantri Iya, ya, iya, iya, betul, heeh, Pak. supaya, ini kalau bisa ngantri di Pulau nih, nah lebih Amin. Antrian sih, Pak, PO tapi PO jadinya. ya, PO-nya mah ya banyak, iya, iya, iya. I ini seberapa yakin sebenarnya terhadap prospek, eee, fashion ini, Fashion. Kang Oman nih dalam Mhm, melihat prospek ke depan ya, mhm, dalam kondisi, orang bilang wah ini ada tekanan global, tekanan mhm. domestik. Ini, gimana Kang Oman melihat prospek, Prospek ke depan ya, ke Pak. depan ya? Untuk fashion sendiri menurut saya masih sangat tinggi sih, Pak. Mmm, Kita walaupun kayak niche nih, kayak produk mhm, kita gitu ya, mhm, artisan, handmade. Tapi kan kayak dapat 0, sekian persen aja itu tuh gede banget kan, Pak. iya, iya. Terus apalagi, katakanlah dengan situasi seperti ini gitu. Jadi kita tuh di-push buat lebih inovatif dan kreatif lagi gitu, Pak. Oke, Kayak misalkan kita sekarang ngiklan biasanya cuma di Indonesia, ngiklannya mhm. sekarang mulai di luar nih, Pak, Oh gitu. gitu? Makanya dapat beberapa exposure dari luar gitu. Mhm, Ternyata bagus juga gitu, malah, menurut saya ya dengan heeh, adanya tekanan, dengan mhm, adanya macem-macem itu kayak mhm. nge-push kita buat act lagi lebih gede Buat gitu. semakin kreatif, Betul, semakin betul Pak. inovatif. Oh bagus sekali, bagus sekali. Mhm. Karena banyak sekali brand-brand lokal itu ya yang kelihatannya pertama kayak bagus itu, Mhm, tapi mhm, kemudian mhm, nggak bisa bertahan gitu. mhm. Itu yang membedakan Bulau sendiri yang dengan brand-brand yang tidak bertahan lama apa maksudnya? Mungkin kita konsisten sih Pak ya gitu, Mmm, apalagi sekarang beberapa brand juga, mulai shifting nih Pak, kayak mhm, mulai gimana ya bahasanya, ada yang pakai printed gitu, kan mhm, printed itu sebenarnya bukan batik ya, tapi, iya, bermotif batik gitu. Nah, kita mhm, coba konsisten buat terus-terusan di, fabric yang emang melibatkan para pengrajin gitu, mhm, menggunakan tangan gitu. mhm, Karena menurut saya heritage itu perlu 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 terus dijaga, diwariskan gitu, mhm. seperti itu. Iya, jadi memang ada unsur-unsur nih, contoh-contoh nih unsur-unsur Mhm, lokal mhm, gitu mhm. nih, kayak yang sekarang dipakai oleh, Kang Roman deh. Iya, Ini apa ininya? Misalkan ini iya, bisa dilihat kan ya? Heeh, iya, ada heeh. teksturnya ya. Iya teksturnya seperti apa itu? Kacang-kacangan atau Kacang-kacang. Nah, ini tuh produk sebenarnya produk pertanian atau, anggur? inspirasinya tuh sebenarnya tekniknya tuh jumputan, Pak. Oh Jadi gitu. teknik jumputan tuh kan bisa dijemput, terus dia Heeh. dicelup kan, Iya, habis dicelup dibuka ikatannya. Nah, heeh. kalau kita pengen tetap dibikin jumputan, tapi Iya, eksplorasi di bentuk, di motif. oke. Nah, ini adalah salah satu inovasi kita juga Dari nih, Pak. inovasi Kalau ya. biasanya cuma dicelup dan kayak datar gitu, Heeh. kita coba pengen explore tekstur gitu. Jadi Oke, secara ada indera juga heeh, dimainin, benar, benar, benar. betul. Kayak Ada gitu nih, Pak. teksturnya gitu Iya, ya, apalagi heeh. kalau orang yang suka nyeleneh, aneh, wah Heeh, kayaknya ya lebih ini cocok. buat orang-orang kreatif, inovatif ini seru-seru Kalau Pak modelnya. Ijun lebih Nah suka ini baju-baju gimana? kayak gimana, Pak? Heeh, ya yang outer-outer gitu ya. Saya Oke. suka karena kan kadang dingin ya di Mhm, ruangan, terus sering acara ini outer-outer seperti ini. Nah ini mhm. kalau ini ini apa nih, kain lurik gitu ya?
Seinspirasinya ya kayak kain lurik, cuman lebih ke kita nekenin handcraftednya tuh di buttonsnya ini, kan kemarin lagi rame banget nih Pak, Iya, gitu. saya banyak yang salah sangka loh, Iya, dikira ini kan sebenarnya udah ada kan kayak kancing oriental kayak gitu. Iya. Nah ini dibikinnya juga harus diikat-ikat satu Dikemas dulu Pak satu-satu sebelum ya. dijahit gitu. Jadi handcraftednya di situ Jadi model sebetulnya. congsam gitu. Iya kayak Tapi congsam. ininya kain-kain lurik. Jadi bener-bener membuat Jadi si ini gitu. akulturasi. Lurik kan kayak Jawa gitu terus kasih adonan congsamnya. Menarik sekali. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana dukungan-dukungan. Tadi udah bicara ekosistem ya. Ekosistem kan sangat dibutuhkan ya. Tentunya pemerintah, aturan-aturan segala macam yang tidak mempersulit. Nah, tadi diceritakan bahwa masuknya itu dari WUBI, Wubi betul. Wirausaha Bank Unggulan Indonesia. Bank Indonesia. Itu apa saja sih waktu itu di WUBI itu diapain sih? Sebenarnya waktu itu Indonesia. stres ya Pak. Karena itu tuh ada kayak bootcamp kan. Terus ini boleh cerita tentang bootcamp kemarin Pak. Iya, misalkan. Jadi di saat bootcamp itu kita tuh ditutup mata Pak. Dibawa ke salah satu pasar, diturunin di pasar itu tanpa apapun, tanpa uang, tanpa segalanya, dan kita disuruh balik ke BI bawa uang 7 juta waktu itu Pak. Jadi portofolio kita yang dibangun gitu kayak website, Instagram. Nah itu tuh ternyata penting gitu karena saat di jalan kita tuh jadi bisa tawar-tawarin Pak Iya. ke orang-orang. Terus saya bahkan pergi ke mana gitu tawarin orang. Terus kayak ada kantor dinas, saya pergi ke kantor dinas gitu. Jadinya jualan di situ. Oh, Jadinya gitu. kayak nunjukin untungnya itu saya udah punya digital base-nya gitu. Jadi dari situ dikenalin pokoknya. Tapi dari situ juga jadi pas saya pulang ke rumah tuh jadi berpikir gitu. Oh ternyata sepenting ini gitu dan ternyata iya portofolio gitu dan pelatihan-pelatihan itu jadi kayak nge-push saya buat kayak lo harus lebih kreatif lagi. Apa nih yang biar memudahkan orang bisa dikenal lagi gitu kayak gitu. Iya bagus juga ya. Jadi memang ya kan kita juga mencari yang sudah punya karakter kuat ya, produk kuat gitu sehingga ini yang akan dikembangkan karena tujuannya juga bukan hanya dukungan finansial segala macam, tapi bagaimana dia bisa bertahan dan kreatif dan itu bisa apalagi bisa mendorong tadi menambah devisa dengan ekspor ya itu salah satu yang dikembangkan. Nah setelah itu apalagi ada nggak dukungan setelah lolos WUBI apalagi yang banyak sih Pak. Salah satunya ini mungkin orang-orang juga kadang salah sangka ya kalau misalkan kita jadi binaan BI itu bukan karena kita dikasih uang sebenarnya tapi kita tuh dikasih banyak kayak stimulus lah gitu maksudnya kayak salah satunya mungkin pameran. Terus ada beberapa kurasi juga kan beberapa kurasi. Terus kita juga dikenalin sama lembaga pembiayaan. Nah, itu tuh justru penting gitu bagi saya karena dengan adanya kayak gitu kita tuh bisa lebih kreatif lagi gitu. Kalau misalkan kita pameran, kita harus bawa koleksi apa nih biar bisa relate sama nanti orang yang datang gitu kayak gitu. Iya, itu sering salah sangka memang banyak orang kalau ketemu tuh Pak mau jadi binaan dong gitu, jadi mitra nanti minta uang gitu. Enggak, binaan itu bukan dikasih uang karena kalau dikasih uang habis uangnya. Iya betul. Binaannya usahanya nggak maju. Justru Jadi diarahin justru gitu diarahkan untuk bekerja lebih keras dan inovatif. Betul Pak, inovatif dengan pembekalan. Jadi dibekal, pembekalannya juga penting. diingkatkan kompetensinya. Betul Pak. Tadi ya. Jadi tadi diajak pameran, terus pameran, terus kita juga ikut kurasi kan salah satunya waktu itu akhirnya kita bisa di New York Now itu salah udah satunya. sampai New York. Iya New York juga Pak. Pernah tampil di luar negeri fashion. Fashion ada dan gara-gara New York Now exhibition itu endingnya kayak ketagihan Pak. Oh gitu. Ini saya harus pergi lagi ke New York. Endingnya gitu. pergi lagi gara-gara itu karena pas saat exhibition pertama kita udah dapat banyak buyer Pak. Ternyata segampang itu ya cari uang di luar. Ternyata banyak gitu orang-orang sana tuh yang suka sama produk-produk apalagi produk yang bukan mass production ya yang lebih kayak handcrafted, artisan gitu apalagi ada basic story di belakangnya mereka tuh tertarik gitu. Bahkan ada salah satu buyer saya tanya, why you don't just buy to
maaf China gitu. Mm-mm. Terus dia bilangnya kayak gitu. Itu kayak, yang membedakan dengan kita Cina. carinya tuh handcrafted, story behind Iya. gitu. The people behind who making the Betul, creation gitu sih yang penting. Saya melihat kalau ternyata. produk-produk yang sifatnya massal itu memang Tiongkok bisa membuat itu, tetapi yang kayak artisan yang itu tidak semuanya Nah, itu yang bisa. susah, iya. Dan itu kelebihannya di Indonesia ini kan Iya, kelihatan. jadi lebih ke meaningful gitu. Meaningful Berarti. ya. Jadi ke mana aja udah? Kayaknya hampir semua benua udah kecuali Afrika ya Pak ya. Oh, jadi sudah ke Eropa sudah juga. Betul, tapi kita lagi fokusnya di sekarang Southeast Asia karena mungkin satu culture Lumpur, juga ya ya. mungkin ya ternyata bagus juga apalagi kayak sekarang di Malaysia sama Singapura sih. Bahkan kayak bulan-bulan lalu tuh 60-70% penjualan kita tuh ada di sana Wow, sebenarnya. jadi gitu. 60-70% penjualannya Betul, di karena ya tadi luar kan bilang negeri ya. sekarang lagi mungkin agak susah gitu. Ini kita kan harus putar otak nih Pak, terus gimana gitu. Stok harus keluar, artisan kita harus tetap makan gitu ibaratnya. Wah, luar gitu. biasa. Semangat luar. Nah, setelah tadi dikatakan ada disambungkan juga pembiayaan ya, pembiayaan. Pembiayaan. Ini gimana? Ada nggak pembiayaan dari lembaga keuangan untuk perluasan usaha semua? Ada sih Pak, bahkan dari beberapa karena apalagi dengan title binaan BI gitu itu jadi lebih iya. trusted lagi Pak. Lebih Bahkan trusted. dari bank-bank tuh sengaja datang gitu ke ini kayak menawarkan skema apa gitu dan kita juga endingnya kalau misalkan kita lagi ada pesanan atau apa kan Iya. itu bisa jadi bagus. iya bantu juga kan buat kita gitu Pak buat Iya, scale iya. up bisnis juga Iya. sih sebetulnya. Jadi bagus sekali nih perbankan untuk melihat potensi-potensi seperti Bulau. Jadi dalam mendorong kredit ya, dalam mendorong pembiayaan ke masyarakat, ke UMKM perlu dilihat yang punya karakter-karakter dan punya potensi seperti Bulau itu. Itu salah satu yang perlu jadi catatan kita ya. Lalu apalagi yang dari Bank Indonesia Jawa Barat khususnya ya, yang menjadi catatan atau membantu Salah satunya event tahunan Bank Indonesia sih KKJ gitu kan itu ajang kita showcase juga Pak. Iya. Jadi bukan cuma pameran tapi kan banyak banget kan dan kegiatannya. Iya. Dan salah satunya fashion show juga. Makanya kita kayak di push buat bikin koleksi apa lagi nih gitu, apalagi yang harus baru gitu. Iya. Seperti itu sih Pak. Ya tahun 2026 ini bulan Juni tanggal 26 sampai 28 itu akan ada karya kreatif Jawa Barat ya KKJ. Karya kreatif Jawa Barat tanggal 26, 27, 28 di Trans Studio. Di situ nanti akan ada Bulau juga ya buat teman-teman yang mau Kita bawa koleksi baru lihat. juga, Pak, Oh, ada nanti koleksi kesana. baru. Nah, itu jangan lupa tuh guys. Nanti datang ke Bulau. booth-nya Bulau. Salah satunya ya Salah Pak di satunya, antara banyak ya. UMKM ya Di Pak. antara banyak UMKM. Jadi itu kira-kira. Baik, ini sebelum menutup nih saya pengen dengar juga apa dari Kang Roman nih, apa pelajaran atau pesan-pesan nih, terutama buat Gen Z, anak muda yang mau memulai usaha. Ini dengan pengalamannya apa yang bisa di-sharing pada anak-anak muda? Untuk anak-anak muda di sana gitu. Saya udah tua belum ya? Nah, masih muda juga kan. Saya udah Jadi tua. apa ya, jangan takut eksplorasi sih sebetulnya mumpung karena kita masih muda gitu. Jadi kita punya banyak waktu, jangan takut buat eksplorasi intinya sih seperti itu. Dan dengan eksplorasi jadi kita bisa bertumbuh juga sih sebetulnya. Tentunya walaupun mengalami kegagalan-kegagalan Oh ya. iya pasti sih Pak. Jadi tidak usah takut gagal. Tidak usah takut gagal, mending gagal sekarang daripada gagalnya nanti. Nah, itu dia anak-anak muda. Mending gagal sekarang daripada gagal nanti. Mumpung masih muda, you can afford to lose ya. Iya. Jadi anak-anak muda jangan takut gagal, lakukan terus. Ini satu contoh yang bisa menjadi inspirasi kita, Kang Roman Mokhtar dari Bulau. Itu tadi pembicaraan kita hari ini. Makasih banyak Kang Roman, atur nuhun atas waktunya. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Bandung punya banyak cerita, tetapi yang inspiratif ada di Braga 108.